ikan fi jawfil ma, di tengah laut yang dalam. Jadi kita enak. Mudah-mudahan sekarang ini kita sedang didoakan oleh para malaikat dan juga kepada seluruh makhluk. Terus Rasulullah membanding, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kemuliaan atau kelebihan seorang yang alim, yang mempunyai ilmu, dibanding dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Yang dibanding ini orang rajin ibadah, rajin beribadah tapi tidak berilmu, dibanding dengan orang yang rajin ibadah juga tapi berilmu. Itu dari segi cahaya yang kita tangkap, ya. Dari segi cahaya yang kita tangkap itu bagaikan terangnya sinar dari bulan di bulan purnama, di malam bulan purnama, dibanding dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu saking jauhnya sinarnya kecil sekali, ya. Jadi ini perbandingan ini bukan besarnya lingkaran globnya si bintang dan bulan, tetapi sinar yang kita tangkap. Dan Rasulullah mengatakan, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang banyak ilmunya itu adalah pewaris para nabi. Tapi kita jangan buru-buru ngeklaim bahwa aku ini kan alim, aku ini pewaris nabi. Dan orang alim ini termasuk para doktor dan para profesor, ya. Jadi alim ini tidak hanya orang yang ahli fikih, orang yang ahli hadis, tidak, termasuk orang-orang seperti, mohon maaf saya ambil contoh Pak Amin Suhadi. Ini kan ahli metalurgi, teknologi metalurgi, tolong kalau saya salah dikoreksi. Begitu juga Pak Joko, udah begitu peneliti lagi. Jadi tidak berhenti ilmunya di situ, tetapi masih belajar lagi. Nah, itu mereka adalah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihifdzil wafir. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mau mengambil ilmu itu, dia telah memperoleh bagian yang besar. Kita bisa bertanya, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah sekolah, dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bagaimana mau mewariskan ilmu? Kita jangan lupa, semua nabi, semua orang yang diangkat oleh Allah jadi nabi, langsung orang itu diberi ilmu direct, ya, ilmunya langsung dari Allah tanpa sekolah. Oleh karena itu, bisa nggak dibanding dengan kita yang kita bertahun-tahun di bangku sekolah, mulai dari SD sampai S3, banding dengan Nabi Muhammad? Nggak bisa. Mungkin 10% dari ilmunya Nabi nggak bisa, apalagi 10%. 2% aja kok saya kira tidak bisa, karena ilmu dari Allah itu begitu tak masukkan ke dalam seseorang, langsung dia menguasai itu, dan berikut cabang-cabangnya. Kita mempelajari satu cabang aja udah butuh puluhan tahun. Nah, jadi kita jangan mengunderestimate ilmunya para nabi. Di Al-Quran jelas Allah memberinya ilmu. Ada banyak ilmu yang wajib dipelajari. Wajib, nanti dulu sebelum kita bahas ilmunya itu wajibnya dulu. Wajib itu apa sih? Wajib itu yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah umur dewasa dan berakal sehat, atau istilah lain orang yang mukallaf, orang yang sudah layak menerima tugas dari Allah. Kalau dikatakan wajib,
mereka harus melaksanakan itu. Kalau mereka melaksanakan, mereka dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan, dosa. Ya. Istilah wajib untuk sebagian besar ulama sama dengan fardu. Ya. Jadi kalau namanya wajib sama dengan fardu, dan itu exchangeable. Saya bilang menurut sebagian besar para ulama, karena kalau ulamanya yang mengikuti madhab Hanafi, fardu dan wajib itu beda. Ya. Wajib itu rankingnya di bawah fardu. Fardu itu yang paling tinggi. Tapi kalau ulama yang lain, wajib sama dengan fardu. Kenapa saya menyebut itu? Karena istilah yang sering kali kita kenal dalam hal wajib itu ada wajib individual, ada wajib komunal. Individual obligation, ya, kewajiban yang sifatnya individu, masing-masing individu. Ada yang societal obligation, kewajiban bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau kewajiban itu individu, maka setiap individu harus melaksanakannya, tidak bisa diwakili. Seperti sholat. Sholat itu tidak bisa diwakili, wajib bagi setiap individu. Bahasa Arabnya wajib secara individu itu fardu ain. Ya, tadi saya bilang fardu sama dengan wajib, karena di sini yang sering kita dengar adalah fardu ain. Kita bilang wajib ain boleh, karena artinya sama kok. Ain itu di situ bukan berarti mata, ya. Ain dalam bahasa Arab bisa berarti mata, bisa berarti mata air, bisa berarti substance, bisa berarti individu. Jadi kalau dikatakan fardu ain berarti wajib bagi setiap individu. Bandingkan, ada kewajiban yang sifatnya kemasyarakatan. Yang diwajibkan itu seluruh masyarakat. Kalau yang diwajibkan seluruh masyarakat, kalau sudah ada yang mewakili 1, 3, atau 5, tergantung kebutuhan. Kalau dijalani oleh satu orang, kalau sudah beres, ya udah cukup. Tapi kalau harus dilakukan oleh 10 orang, ya 5 orang nggak cukup. 10 orang itu asal sudah ada 10 orang beres. Itu sudah tidak ada dosa lagi. Nah, misalnya begini, ada suatu community, beberapa sekelompok orang tinggal di suatu daerah, penduduknya cukup banyak, kok tidak ada dokternya satupun. Itu kalau ada yang sakit, itu repot. Kalau ada yang sakit, harus ada yang membantu pengobatannya. Maka berpraktek sebagai dokter itu wajib. Kalau di komunitasnya itu jumlahnya sedikit, 1 orang dokter cukup. Ya. Tapi kalau besar seperti Jakarta ini, penduduknya mungkin 10 juta atau lebih, ya dokternya harus banyak, begitu. Ya. Jadi praktek sebagai dokter itu wajib. Loh, orang tidak bisa praktek kalau dia tidak belajar. Berarti sekolah atau kuliah di fakultas kedokteran itu wajib juga, gitu. Kalau itu kuliah kedokteran itu wajib kifayah. Seorang anak tidak bisa sekolah kalau tidak ada biaya. Maka orang tua membiayai anaknya sekolah kedokteran itu juga wajib. Nah, kalau dia niatnya benar, aku membiayai anakku sekolah kedokteran biar dia bisa melaksanakan fardu kifayah membantu kesehatan masyarakat. Maka setiap rupiah yang dia keluarkan itu ada pahalanya. Bandingkan kalau niatnya salah. Wah, anakku cerdas. Aku sekolah kedokteran, aku biayai seberapapun butuhnya. Nanti kalau dia jadi dokter, dia punya penghasilan yang bagus, di hari tua aku bisa numpang hidup pada dia. Nah, di situ nggak ada pahalanya. Pahalanya apa? Ya numpang hidup saja. Nanti kalau dia begitu lulus jadi dokter, mati. Kelimpungan dia. Aku numpang hidup pada siapa yang aku harapkan anak ini. Sudah nggak ada pahala. Nanti kalau anaknya mati, dia kelimpungan.
ya. Jadi jangan salah nangkap. Ini fardu kifayah, maka aku membiayai anakku ini berapapun itu ada pahalanya. Namun yang paling pokok kembali kepada kewajiban menuntut ilmu ini tadi, ya, karena ini yang kita bahas ilmu, jadi saya kaitkan orang tua membiayai anak untuk sekolah kedokteran karena menjadi dokter itu wajib kifayah, maka itu termasuk fardu kifayah juga, dan itu bagian dari ibadah. Dan nanti tentu seorang jadi dokter dan tidak jadi dokter, orang awam biasa begitu, kemuliaannya beda. Kok beda? Iya, karena dokter kan dibutuhkan orang. Dan dokter yang lebih dihormati adalah dokter yang suka membantu orang. Suka membantu orang itu bisa diukur, dia wawancaranya berapa menit. Begitu datang, dok, saya gini. Oh gitu, ini resep dikasihkan. Itu kurang membantu. Ya sudah lumayan, tetapi jangan-jangan dulu niatnya tidak itu, tapi niatnya cari duit. Ya. Nah, yang paling pokok dan paling mendasar ilmu apa itu? Ilmu yang mengantar pembelajarnya untuk memahami keesaan Allah. Jadi nomor satu, ilmu yang wajib adalah ilmu yang bisa membuat kita mengambil konklusi bahwa Tuhan hanya satu. La ilaha illallah. Kita ambil di Qur'annya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini pakai kata fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah ini pakai akar kata ilmu. Jadi kalau kita memakai kata ilmu, maka berilmulah kamu, gitu. Maka berilmulah kamu, atau ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini harus dipelajari, pakai pola pikir kita. Kalau kita nggak mempelajari, nggak paham. Itu buktinya orang-orang musyrik Mekah itu, ketika Nabi Muhammad menganjurkan menyembahnya satu Tuhan, logika mereka nggak jalan. Mereka bilang, gimana Tuhan 300 lebih, itu 300 lebih karena patung-patung berhala yang mereka taruh di sekitar Ka'bah itu lebih dari 300. Tuhan yang 300 itu disingkirkan semuanya, suruh menyembahnya satu. Maka potensinya Tuhan-Tuhan yang tidak disembah itu akan marah, akan durhaka, oleh karena itu akan terjadi bencana ini. Muhammad itu tukang membuat bencana. Kalau ada bencana, pasti Muhammad, karena dia menyuruh kita meninggalkan Tuhan-Tuhan itu. Itu logika mereka nggak jalan. Maka perlu mereka belajar. Nah, kalau ada orang seperti itu, jangan kita cemooh. Kalau kita cemooh nanti mereka nggak belajar, malah mereka, kalau orang dicemooh itu kan tersinggung. Kalau tersinggung kan marah. Kalau marah, orang itu marah kepada kita. Kalau marah kepada kita, ilmu dari kita tidak akan diserap. Ya, jadi jangan dimarahi. Munculkan di hati kasih sayang. Ya. Aduh, kasihan orang itu. Aku kepengen menolong orang itu. Jangan sampai dia masuk neraka. Itu yang kita lihat Rasulullah mau berdakwah dilempari batu sampai berdarah. Sama sekali Rasulullah tidak marah. Malaikat Jibril menawarkan, bagaimana nih? Gunung ini aku robohkan kepada mereka, diletuskan, kemudian runtuhannya itu jatuh kepada mereka. Nabi Muhammad jangan. Mereka itu nolak karena mereka tidak tahu. Tidak tahu itu kebodohan. Ya, kebodohan itu menyebabkan mereka menyekutukan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang maki-maki Islam, gak usah balas maki-maki. Maki-maki kan tidak baik. Kalau maki-maki tidak baik, kita balas maki-maki, kita sendiri menjadi ketularan tidak baik. Jangan sampai ketidakbaikan orang itu merambah, menyebabkan kita ketularan menjadi tidak baik. Respon kita baik. Ya? Jadi, aduh kasihan orang itu. Kalau aku bisa punya kesempatan untuk
memasukkan informasi atau ilmu yang pas, aku akan bantu. Ya, begitu. Jadi bukan ditempelek, kalau misalnya fisiknya bukan ditempelek, tapi dirangkul. Ya, saya ulang, kita tidak berhenti belajar tentang keesaan Allah sampai kita betul-betul merasakan kesaksian. Jadi bukan hanya tahu, tapi menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Beda ya, kita melihat atau percaya bahwa Tuhan hanya satu dan menyaksikan. Menyaksikan itu ya jadi saksi. Kalau dia jadi saksi, kita bisa membenarkan apa yang sebenarnya begitu. Ya. Dan jangan lupa untuk menjadi muslim kita baca syahadat, asyhadu, aku bersaksi. Nah, konsekuensi asyhadu itu tidak hanya cukup ngomong saja. Kalau hanya ngomong asyhadu alla ilaha illallah, gampang. Tapi coba asyhadu itu betul-betul kesaksian. Caranya gimana? Kita pelajarinya tidak dengan cara mempelajari zatnya Allah. Oh, Allah itu terbuat dari apa, nggak usah. Allah itu tinggalnya di mana, nggak usah itu. Tapi dengan cara mempelajari jejaknya. Jejak Allah itu ada di ciptaan-ciptaannya. Coba kalau kita melihat ada footprint, ya, ada jejak kaki gajah misalnya. Kita berada di daerah yang dekat hutan. Ada kaki gajah. Ini berarti tadi, entah beberapa jam yang lalu, ada gajah yang lewat sini. Dari mana kamu tahu? Ada jejaknya. Ini nggak mungkin tidak ada gajah kalau nggak ada jejaknya. Kita lihat, ada langit, ada bumi, ada bintang. Itu kan semuanya jejak. Itu semuanya jejak. Maka semuanya itu harus bisa menjadi kesimpulan bahwa yang menciptakan pasti ada. Ya, pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin itu ada dengan sendirinya. Terus ada tuh berapa? Oh, kita lihat karakternya kok serupa. Misalnya manusia. Manusia itu semua orang kalau hidup pasti mati. Oh, seluruh dunia mengalami itu. Semua orang kalau mau melihat menggunakan mata. Matanya itu ada baling-balingnya, ada bolanya, kemudian ada lensanya, ada retinanya, ada sarafnya, dan sebagainya. Coba dicek, semua orang sama nggak? Oh, sama. Loh, kalau sama berarti penciptanya satu dong. Kalau kita melihat ada HP, tulisannya Samsung. Kemudian kita buka, komponennya sama. Kita ambil yang dari jauh, Johannesburg, ambilin Samsung. Buka, sama. Nah, pabriknya sama. Atau paling tidak desainernya sama gitu. Ya, karena pabriknya itu kan mesinnya kan bisa dibuat banyak. Nah, tapi desainnya yang membuat hanya 1-2 orang. Nah, itu tapi artinya itu orang yang sama. Nah, manusia itu matanya melihatnya sama, cara beredarnya darah itu sama, ya. Cara memasukkan energi dengan makan dan minum sama. Berarti Tuhannya itu hanya satu. La ilaha illallah. Aku bersaksi pasti ada Tuhan. Dan Tuhan itu mesti hanya satu. Kalau lebih dari satu, hancur ini alam raya. Nah, kalau sudah begitu, berarti aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Gitu. Ya, itu logika-logika yang semacam itu perlu kita pelajari agar kita bisa sampai kesimpulan la ilaha illallah. Terus, nah kita ambil ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kalau baca terjemahannya mungkin agak kaku ya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia yang menegakkan keadilan.
Terus poinnya berikutnya, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Apa itu? Kok demikian itu? Bahwa Allah itu hanya satu. Semua malaikat dan orang yang berilmu itu memberikan kesaksian bahwa Allah menegakkan kebenaran. Jadi yang bisa memberi kesaksian para malaikat dan orang yang berilmu. Maka level orang berilmu itu sederajat dengan malaikat. Enggak, malah kita malah lebih tinggi dari malaikat. Ya, masih ingat ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam itu lebih mulia dari malaikat. Karena apa? Ilmunya. Ketika Allah menguji, coba malaikat sebutin fungsi benda-benda itu. Mereka bilang, Tuhan, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau beri. Kecuali yang Engkau beri. Terus Allah menunjuk Adam. Coba Adam, ceritakan kepada mereka. Apa itu fungsinya benda-benda itu? Seringkali terjemahnya bilang nama. Nama itu dari bahasa Arab asma. Asma itu isim. Isim itu bisa menunjukkan benda, bisa menunjukkan sifat atau keadaan. Nah, jadi kalau disebut isim berarti nama-nama benda itu apa dan fungsinya apa. Itu Nabi Adam bisa menjelaskan semuanya. Karena itu lalu terus Allah mengatakan, nah apa aku bilang? Karena aku lebih ngerti daripada kamu. Gitu. Jadi lalu malaikat semuanya disuruh menghormati atau sujud kepada Adam. Itu bukti bahwa Adam lebih mulia daripada para malaikat karena ilmunya. Ya. Setelah meyakini keesaan Allah, kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Kok agama? Iya, agama itu kan untuk membuktikan kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Konsekuensinya kalau kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti ketaatan kita hanya kepada satu itu. Kita bagaimana supaya bisa taat? Nah, taat itu kan caranya Allah perintah apa, kamu lakukan. Allah melarang apa, kamu tinggalkan. Apa saja dong yang diperintahkan? Oh, yang diperintahkan itu sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, perintah-perintah Allah semacam itu ada ilmunya. Ilmunya ilmu fikih. Jadi berarti belajar ilmu fikih itu wajib. Wajib karena fikih itu adalah mengenali apa saja sih yang diperintah oleh Allah dan apa saja sih yang dilarang oleh Allah. Terus bagaimana sih cara menerapkannya? Itu buku fikih. Jadi kalau orang bilang ilmu fikih itu hukum itu dan sebagainya. Oh, enggak, kita coba berpikir dirunut bahwa fikih adalah ilmu yang mendukung pembuktian bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau belajar mengenai la ilaha illallah itu wajib, maka belajar fikih juga wajib. Ya. Terus fikih itu kan rinciannya banyak. Kita ada belajar sholat. Di dalam sholat itu kan macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi mana yang harus pelajari? Kita pelajari semua. Oke, kita pelajari. Kemudian sampai sebatas mana sih yang wajib ain, yang wajib bagi setiap individu? Sampai batas bagaimana kita bisa menerapkannya. Jadi sholat, kita harus mempelajari tentang bagaimana cara sholat, bagaimana sahnya kita sholat, dan apa yang membatalkan supaya kita bisa hindari. Itu wajib bagi setiap individu. Kenapa wajib? Karena sholatnya itu wajib bagi setiap individu. Terus di fikih itu juga diajarkan ilmu tentang haji. Wajib nggak? Nanti dulu, lihat. Kalau kita akan segera berangkat haji, maka mempelajari ilmu haji wajib bagi orang itu.
wajib ain. Bagaimana bagi orang yang aku dapat gilirannya 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi, yang dipelajari sekarang apa? Diprioritaskan apa yang sedang dihadapi sekarang. Ilmu tentang haji nanti masih boleh. Tapi harus ada orang yang betul-betul ahli di bidang haji. Jadi untuk ahli di bidang haji itu wajib kifayah, yang sifatnya komunitas. Sedangkan bagi orang yang akan berangkat haji, ilmu haji itu wajib bagi dia. Jadi kita bisa melihat wajib ini urgent apa enggak. Kalau ini urgent, harus segera dilakukan. Tapi kalau tidak urgent, seperti pergi haji tadi, masih bisa ditunda-tunda. Tapi begitu sudah dapat giliran, harus segera belajar tentang haji supaya hajinya benar, hajinya sah. Ilmu-ilmu tentang itu sekarang sudah sangat berkembang, sehingga banyak ragam disiplin ilmu yang bisa kita pelajari. Misalnya ilmu hadis. Hadis itu sabda Nabi atau perilaku Nabi yang diterangkan oleh orang lain. Itu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu berkembang. Misalnya, hadis ini sahih apa enggak? Benar-benar dari Nabi atau tidak? Untuk menelusuri itu, dilihat siapa yang menceritakan ini. Orangnya suka bohong atau enggak. Kalau orangnya pernah bohong, sudah enggak dipakai. Dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ilmu Al-Quran itu juga. Ilmu Al-Quran itu banyak. Ada ilmu cara membaca Al-Quran. Ada ilmu cara memahami Al-Quran. Memahami itu dimulai dari belajar bahasa Arab dulu. Terus mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini bagaimana. Terus bagaimana penafsirannya dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Begitu pula ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi di situ akan dipelajari logika-logika atau pola-pola berpikir yang bisa mengarahkan kesimpulan bahwa Tuhan itu betul-betul hanya satu. Terus ilmu fikih tadi sudah saya singgung. Fikih itu memang umumnya itu mengenai hukum. Tapi ilmu fikih itu banyak. Ilmu fikih itu berikut termasuk bagaimana sih kalau ada perintah dari Allah itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, itu ada pedoman-pedoman, kaidah-kaidah yang mengarahkan ke situ. Ilmu itu sering disebut usulul fikih, asal usulnya pemahaman fikih. Terus ilmu faraid tentang warisan dan sebagainya. Itu karena ilmu-ilmu itu berkaitan dengan cara melaksanakan perintah Allah, maka itu termasuk yang wajib. Karena itu wajib, maka setidaknya dalam masyarakat harus ada yang mewakili, menguasai ilmu itu. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah itu kan sering diserbu oleh musuh dari Makkah. Maka orang-orang itu pada selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi serbuan. Siap-siap untuk perang. Setiap hari latihan bagaimana menggerakkan pedang dan sebagainya. Itu latihan. Tapi Allah memperingatkan, jangan semuanya belajar itu, jangan semuanya belajar perang. Nanti fikih atau ilmu agama ketinggalan. Allah mengatakan begini, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak lalu setiap orang, semua orang Islam itu berangkat perang semuanya, enggak, jangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya di masing-masing kelompok di masyarakat itu ada 1-2 orang yang belajar agama. Belajar agama ini, kalau istilah yang dipakai di sini, yatafaqahu, itu akar katanya sama dengan fikih. Tapi di sini tidak bisa diartikan fikih, karena di sini pemahaman agama secara luas. Jadi
Mempelajari agama di sini termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan yang ujung-ujungnya mengakui keesaan Allah. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nanti kalau ada 1-2 orang ini yang belajar menuntut ilmu ke pesantren misalnya, nanti mereka pulang memberi pelajaran kepada masyarakatnya agar masyarakatnya itu bisa bertakwa. Ya, jadi harus ada pembagian. Makanya kalau kita mau menyekolahkan anak, pertimbangan pertama ini, mana yang fardu individual, fardu ain. Terus mana yang fardu kifayah. Biasanya keilmuan itu kalau mendalami itu fardu kifayah. Fardu kifayah kita lihat orang-orang yang ahli di bidang itu di dalam masyarakat sudah banyak belum? Sudah cukup atau belum? Maka kita arahkan anak-anak kita mempelajari yang masih banyak dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya secara ekonomi nggak bertentangan. Secara ekonomi kan kita itu berusaha memberi supply kepada demand. Kalau ada demand, kita ciptakan supply-nya. Kalau demand-nya itu misalnya tadi saya bilang ahli kedokteran, ya kita mendidik orang menjadi dokter. Di masyarakat itu yang saya baca, di masyarakat itu seringkali masjid-masjid itu imamnya bacanya kurang pas. Baca Qurannya kalau nggak pas, imamnya itu tidak sah. Kalau imamnya tidak sah, makmumnya juga tidak sah. Ini problem. Nah, secara bisnis, semua problem itu adalah opportunity to do business. Bisa diubah problem itu menjadi bisnis. Tapi bisnis yang saya maksud, bisnis dengan Allah. Ya. Bahwa karena banyak masjid yang imamnya tidak bisa baca Quran dengan benar, aku akan membina anak-anak supaya pada hafal Al-Quran dan bacaannya bagus, nanti mereka bisa menjadi imam-imam di masjid-masjid itu. Maka saya bersama kawan-kawan mengajak, ayo kita bikin yayasan, membina anak-anak supaya menjadi imam yang benar. Demand-nya ada nih, terus kita bikin. Ya, alhamdulillah pesantren itu jalan. Saya mohon doa restu pada bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan makin hari pesantren kita ini makin besar. Ya, yang itu yang di Jakarta. Kalau yang di Semarang itu belajar menghafal Al-Quran mulai dari awal. Yang di Jakarta yang sudah menghafal 30 juz, di sini kita bina untuk menjadi imam. Nah, kalau orang itu ada dimaksudkan oleh Allah menjadi orang yang baik, indikasinya ada. Apa itu? Mayyuridillah, ini sabda Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, Allah membuat dia gampang faham agama. Mudah-mudahan kita semua yang sekarang berkumpul ini senang belajar agama dan menangkap, wah cocok ini aku, cocok ini. Nah itu kalau bilang cocok itu biasanya kan berarti mudah. Ya. Saya sendiri berusaha menguraikan yang kelihatannya sulit menjadi mudah. Kadang-kadang saya GR karena ada orang yang mengatakan beberapa kali di jamaah Masjid Syuhada itu orangnya sudah tua, sekarang sudah wafat. Dia bilang, saya kalau mendengarkan penjelasan Pak Riksa itu kok gampang gitu. Mudah-mudahan itu benar, dan itu alhamdulillah ternyata Allah melatih saya dengan cara saya disuruh bekerja jadi wartawan. Wartawan itu menyederhanakan yang kompleks menjadi simple. Ya. Masalah negara ruwet begitu, bagaimana diuraikan dengan cara yang gampang. Wartawan itu ditanamkan, audiensmu, pembacamu itu tidak semuanya pinter. Maka tulisanmu harus bisa difahami oleh orang
sekolahnya hanya SMP aja itu bisa paham gitu. Nah itu lalu seolah-olah saya ini melatih diri untuk menguraikan yang sulit menjadi gampang. Mudah-mudahan saya bisa mengarah ke sana. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ini Nabi Muhammad hanya membagi, tapi yang memberi hakikatnya Allah. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Umatku ini akan selalu menegakkan aturan-aturan Allah. Nah, kalau mereka seperti itu, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusannya Allah atau perintah Allah. Ini seringkali diartikan sampai hari kiamat. Jadi bagi kita, kalau aku kepingin belajar agama, terus melihat, banyak ulama dibunuh orang gila tuh, atau dipukul atau dianiaya oleh orang gila, lagi sholat ngimami, terus ada orang gila masuk. Kok bisa ya orang gila milih-milih gitu, milih-milih yang ditusuk orang-orang yang berilmu. Nggak tahu itu gila beneran atau gila pengakuan saja, wallahu alam ya. Tapi hadis ini membuat kita nggak usah takut. Itu tidak akan membahayakan kamu. Ya kalau tahu luka itu ringan lah. Gitu, ya. Dan yang tidak boleh adalah keimanan tidak boleh terganggu. Keimanan terganggu itu gampang sekali terjadi kalau gangguannya berupa uang. Ya. Tapi kalau misalnya ditusuk atau dipukul, itu mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi kalau sampai terganggu pakai duit, nah salah siapa? Salahnya imannya kurang kuat. Makanya imannya diperkuat sehingga kalau ada orang nawari duit, enggak, aku enggak mau. Ya, setelah memiliki ilmu tentang keesaan Allah, kita gunakan ilmu itu sebagai fondasi atau dasar untuk mempelajari ilmu kealaman. Ya, saya ulang, mempelajari ilmu kealaman untuk memahami perilaku alam dalam kaitannya dengan kekuasaan Allah. Jadi kita tidak boleh memisah-misahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Saya tidak menyebut ilmu umum, tapi saya menyebutnya ilmu kealaman. Yang disebut ilmu umum itu kan ada fisika. Fisika itu kan mempelajari benda-benda dan perilakunya. Benda-benda itu ciptaan Allah, perilakunya diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita mempelajari ilmu fisika, yang kita pelajari bagaimana sih Allah menciptakan ini, perilakunya kayak apa dibuat oleh Allah ini, sehingga dia merupakan bagian dari alam raya ini, yang nanti secara bersama-sama kolektif benda-benda di alam raya ini beroperasi bersama membuat alam raya ini lestari. Kok bisa loh benda seluruh dunia ini semuanya untuk kelestarian alam? Kok bisa? Itu pintar. Kita mengelola sedikit manusia saja, 25 orang di dalam satu perusahaan. Wah, udah susah itu. Lebih susah lagi 25 orang dalam kepengurusan masjid. Lebih sulit. Karena apa? Kalau pegawai gampang. Pegawai 5.000 nggak apa-apa, gampang. Karena apa? Ada gaji kok. Kalau diancam gajimu saya ambil atau kamu saya pecat, nurut dia. Tapi pengurus masjid kan nggak ada bayaran. Masing-masing tidak bergantung pada bayaran itu. Maka mengelola, memanage suatu masjid itu lebih sulit daripada mengelola perusahaan. Ya. Dengan demikian, mempelajari perilaku benda-benda di alam raya ini akan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Ya. Buktinya, coba Allah kalau berfirman tentang alam raya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga perubahan dari malam ke siang ke malam hari lagi, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah
bagi orang yang mau berpikir. Berpikir itu ilmu. Siapa itu? Yaitu yang selalu ingat kepada Allah, baik dia berdiri, duduk, ataupun tiduran, dan mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Coba yang dipikirkan di sini penciptaan langit dan bumi. Kita kalau menyebut fisika, itu kan masuk bagian dari sini. Termasuk bagian dari penciptaan langit dan bumi. Kenapa dikatakan ilmu umum? Ini ilmu Al-Quran. Ilmu yang harus dijabarkan supaya bisa menjelaskan Al-Quran. Jangan berhenti belajar kalau belum sampai ke kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Kenapa sih Allah membuat nyamuk? Kenapa sih Allah membuat lalat? Coba teliti, nanti akan ada banyak manfaatnya. Lalat itu banyak dimanfaatkan oleh petani yang sifatnya holistik ya. Mereka punya kolam ikan, mereka punya sapi, mereka punya kebun. Sapi kotorannya dikumpulkan, terus digelar di tempat yang agak luas, dibasahi, nanti itu akan menjadi makanan lalat. Lalat itu ketika makan sambil bertelur, telurnya akan menjadi itu ulet. Uletnya nanti menjadi lalat. Nah, ulet-ulet itu diambil sebelum jadi lalat, ditaruh di kolam menjadi makanan ikan. Ikannya menjadi besar. Terus sisanya dipakai sebagai pupuk dan sebagainya. Itu muter. Itu kan betapa indahnya. Baru sekelompok sedikit saja itu bisa membuat siklus yang bagus. Allah itu mengelola alam raya semuanya ini. Itu bisa dibuat sustainable. Kita pelajari semuanya. Kita belajar salah satu saja, bukan salah satu ilmu. Misalnya ilmu fisika. Ilmu fisika itu banyak. Fisika ambil misalnya mengenai besi. Besinya aja juga banyak. Itu sampai habis umur itu masih banyak itu yang dipelajari. Nah, misalnya begitu ya. Terus dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa pada saat kita mempelajari perilaku benda-benda alam, kita harus selalu mengingat Allah, zikir, bahwa yang menciptakan benda-benda itu dan juga menentukan pola-pola perilakunya adalah Allah. Semuanya dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan manusia. Ya. Terus kebutuhan manusia akan benda-benda itu. Dengan kata lain, kita akan mengenali kasih sayang Allah, jejak kasih sayang Allah di dalam ciptaan itu. Misalnya, saya ambil bayangan. Bayangan itu disebut di dalam Al-Quran. Kalau disebut di dalam Al-Quran pasti penting. Allah bertanya begini, Alam tara ila rabbika kaifa maddal. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat bayangan itu panjang? Walau syaa la ja'alahu sakinah. Kalau Allah menghendaki bayangan itu dibuat diam, bayangan itu bergerak terus. Bayangan bergerak itu kalau bendanya itu bergerak, bayangannya ikut benda bergerak. Kalau mataharinya bergerak, bayangannya ikut bergerak. Itu penting. Penting pedomannya apa? Tsumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Yang menjadi pedomannya atau yang mengarahkan itu adalah matahari. Mereka akan mengikuti gerak sinar matahari. Kemudian kami tarik, kami cabut dengan cara yang ringan, yang perlahan-lahan. Kalau matahari asalnya teriknya itu panas sekali di siang hari, kemudian nanti pelan-pelan berkurang karena mataharinya bergeser, nanti tenggelam, itu semuanya pelan-pelan. Allah mendorong kita untuk mengamati cara membuat bayangan yang selalu bergerak mengikuti pergerakan matahari dan benda yang ditempelinya. Dari situ kita menangkap kasih sayang Allah kepada kita, karena dengan karakter semacam itu
bayangan bisa membuat sebagian dari permukaan bumi menjadi malam hari. Kalau nggak ada bayangan, nggak ada malam hari. Mengikuti posisi bulan terhadap bumi, mengikuti posisi bumi terhadap matahari. Dengan malam hari yang menyebabkan suhu turun, kita bisa istirahat dengan nyaman. Dengan suhu yang rendah, tekanan atmosfer juga meningkat, menjadi lebih tinggi dibanding permukaan bumi yang mengalami siang hari. Perbedaan tekanan atmosfer itu menyebabkan pergerakan udara yang kita namai angin. Angin mendorong awan agar hujan bisa turun di daratan tempat kita tinggal. Demikian seterusnya, yang menghasilkan proses yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita. Jadi, bayangan itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Terima kasih Allah atas kasih sayang-Mu kepada kami umat manusia. Ya. Di samping fenomena kealaman, Allah juga mendorong kita untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri kita, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik kita pelajari anatomi kita. Dengan mempelajari anatomi kita, kita mengenal bahwa pankreas itu memproduksi apa, maka cara makannya harus bagaimana, jantung itu bagaimana beroperasinya, maka aku harus melatihnya begini dan sebagainya. Jadi kalau kita mempelajari anatomi tubuh kita atau mempelajari perilaku jiwa kita bagian dari kita. Kita belajar misalnya jiwa melalui psikologi atau ilmu sosial. Kita mesti terlebih dahulu melandasi semangat belajar kita itu dengan keimanan kepada Allah. Kalau kita mau begitu, Allah akan memberi kita petunjuk-petunjuk dalam bentuk ilmu yang makin hari makin banyak, dan iman kita pun makin hari makin kuat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq. Aku akan tunjukin mereka tanda-tanda kebesaranku baik di ufuk maupun di dalam diri mereka. Jadi kita mempelajari diri kita sendiri aja itu juga ilmunya banyak. Ada psikologi. Psikologi itu ada psikologi sosial, ada psikologi cinta dan sebagainya. Itu semua kita pelajari agar kita mengetahui kasih sayang Allah di situ. Nah, kalau kita sudah memahami itu, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka orang-orang yang mau belajar itu menangkap bahwa Allah itu hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi mereka mengimani Allah bahwa Allah itu menyaksikan semuanya itu, ya? Lalu terhadap orang yang menguasai ilmu pengetahuan yang didasari keimanan, Allah akan mengangkat derajatnya. Ini ada ayat yang panjang, saya ambil yang tengah, yang intinya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tapi jangan lupa, beriman dulu dan berilmu. Ya. Jangan keliru, banyak orang mengartikan pokoknya ilmu, pinter. Enggak, pinternya harus didasari keimanan. Kalau kita sudah terlanjur belajar ilmu yang macam-macam dulu, sekarang diperkuat imannya. Ya, karena yang diangkat oleh Allah itu alladzina amanu minkum walladzina utul ilm. Kalau kita memperhatikan ayat tersebut, seharusnya umat muslimin unggul di kancah dunia. Tapi nyatanya umat muslimin terbelakang dibanding dengan masyarakat non-muslim di negara-negara lain. Di mana letak kesalahannya? Kalau kita lihat sepintas, salah satu kesalahannya adalah bahwa umat muslimin menganggap yang penting dipelajari hanya ilmu agama saja. Kalaupun mereka mempelajari ilmu-ilmu kealaman, mereka tidak mengaitkan fenomena-fenomena alam dengan penciptanya, sehingga ilmu mereka tidak menambah ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa baik muslimin yang santri maupun muslimin yang bukan santri sama-sama sekuler, ya, sama-sama memisahkan antara agama dan pengetahuan umum. Nggak bisa ilmu agama dan ilmu umum itu jadi satu, sehingga perilaku mereka sehari-hari itu kalau mereka tuh santrinya, ya boleh aku ilmu agama saja, ilmu umum enggak, perilakunya ya seperti itu, tapi dia nggak ngerti masalah kealaman dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kita itu
tidak maju-maju. Karena ilmu kealamannya tidak membuat tambah iman, yang punya keimanan tidak tambah pinter tentang kealaman. Nah, kalau kita bisa selalu mengaitkan kedua-duanya, ilmu agama dan kealaman, maka bertambahnya ilmu akan membuat kita makin bertakwa, makin takut, dan makin tunduk kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Coba perhatikan ayat ini. Ini saya ambil panjang karena 2 ayat. Ayat yang pertama yang dikutip di sini, Allah cerita tentang turunnya air dari langit. Kemudian air itu mempengaruhi tumbuh-tumbuhan yang subur, macam-macam warnanya, macam-macam rasanya. Juga gunung, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Itu semuanya penting untuk manusia. Yang putih terbuat dari kapur. Kapur itu perlu untuk pembangunan rumah-rumah manusia. Di pegunungan kapur itu tidak subur untuk beras, nggak apa-apa. Jangan tanam padi semuanya. Harus ada tanaman jati. Jati itu dibutuhkan untuk membangun rumah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Terus kita pelajari binatang dan pohon-pohon. Kalau kita menggabungkan antara ilmu ketuhanan dan kealaman, maka ulama yang semacam itulah yang bisa bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemersatu antara 2 cabang yang selama ini dianggap berbeda adalah keimanan yang melandasinya. Orang-orang yang hanya berilmu kealaman tanpa ilmu agama cenderung jauh dari Allah karena mereka menganggap benda-benda alam itu memang sudah membawa karakternya sendiri-sendiri, bukan dari Allah. Sedangkan orang-orang yang berilmu agama saja, misalnya fikih, mereka cenderung membanggakan diri, menganggap bahwa mereka saja yang benar. Orang lain itu salah, orang lain itu bid'ah, orang lain itu kafir dan sebagainya. Ini penyakitnya apa? Sempit cara berpikirnya. Cara berpikirnya sempit. Kalau orang yang sempit, yang mereka benar ya hanya mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka ahli fikih tapi sombong. Sombong itu menyebabkan orang masuk surga. Apa gunanya ahli fikih? Begitu. Jadi ahli fikih boleh, tapi harus makin hari makin tunduk kepada Allah. Ahli kealaman boleh, harus makin hari makin tunduk kepada Allah. Ya, dan demikian tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Allah mempertanyakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, berilmu dan tidak berilmu? Enggak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ya, mohon maaf ini agak kelewat. Ringkasnya, Muslim wajib menuntut ilmu. Mereka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang membangun pemahaman dan keyakinan akan keesaan Allah. Ilmu agama tentang sifat-sifat Allah, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, dan cara-cara melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ilmu tentang alam juga wajib dipelajari, tentang alam dan tentang diri kita, yang memberi pemahaman tentang kekuasaan dan kasih sayang Allah. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, yang ilmunya bisa meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan dan membahagiakan kita baik dunia maupun di akhirat. Amin.